Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya walidina wa walidikum wa akhwatina wa ummahatukum muslimin muslimat. Allahumma inna wa ibadana sholihin. Innama kanu masyarakat al-ardi ila mawqif yaqim wa fiha khususan pada kitab Taqrir as-Sadida wa man amala hadha al-masjid sabiqan ma'ruf wa nafi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Afradal muhtaramin wal muhtaramat, teman-teman kiai, para asatidz usahadat ingkang kawula mulyakaken, para bapak ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para jamaah, para tamu, khususipun takmir masjid Hidayatul Ummah Bupakis Gansal yang berbahagia dan yang saya hormati. Monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala limpah rahmat hidayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, kembali bisa beristiqomah menghadiri pengawasan rutin fikih yang diadakan setiap hari Rabu malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Bupakis Gansal. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi keikhlasan kula panjenengan, keistiqomahan kita untuk menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah terus maringi keberkahan hidup dan kula panjenengan, kemudahan, kelancaran setiap urusan-urusan kita, baik urusan yang terkait di dunia dan di akhirat, dan kita berharap di kula panjenengan keluarga kita semua mudah-mudahan digolongkan sebagai manusia-manusia yang selamat bahagia dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, monggo dilanjut malih. Pertemuan yang lalu kita telah mengkaji bersama-sama adab atau tata krama seseorang yang mendekati kematian. Di antara kalau ini sakaratul maut sudah
gugur kalau sulit bisa terlentang. Kemudian lehernya ini, tengkuknya ini dikasih ya sesuatu lah, mungkin bantal ya, supaya wajahnya bisa menghadap ke arah kiblat. Kemudian berikut lekuk-lekuk telapak kakinya juga diarahkan menghadap ke arah kiblat. Sebenarnya sebelah nopo ini dimiringkan, berarti silai memiliki menghadap ke arah kiblat, lampu bagian kanan. Tapi ini kangelan, ini berarti terletak silai memiliki. Ini dikasih sesuatu yang supaya wajahnya bisa menghadap ke arah kiblat, kemudian kakinya juga begitu, diharapkan bisa menghadap ke arah. Ini ku sunai ya. Nomor kali nomor ditalkin is berarti pecah itu ditalkin dengan pelan-pelan. Monggo ditalkin asyhadu an la ilaha illallah, monggo la ilaha illallah, monggo. Ini kemudian sunnah juga membaca surat Yasin dan Ar-Ra'd. Terus bagaimana? Kondisi sakaratul maut hanya dengan bacaan surat Yasin. Jadi gak ngendali pun kejar. Dalam kondisi sakaratul maut monggo dibawakan surat Ar-Ra'd gitu. Pun ya, saat ini lanjut malih. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yusannu ba'da mauti wa qabla muslim. Disunnahkan sesudah wafatnya. Kalau tadi kan mendekati, nah, ini pun pecah. Apa? Jadi apa yang disunnahkan sesudah meninggal tapi qabla muslim, saat ini dimandikan. Nopo disunahkan nopo? Sing pertama tabmin su'ainai, memejamkan kedua matanya. Terus dia berpejam, pandangan pejamkan lebar. Ini sunnah. Soalnya biasa yang pejam itu macam-macam gitu. Wonten sing oleh pandangan pejam. Nah, ini pun pecah sebagai syarat. Yaitu nomor kali satu lahyaihi bi sobatin aridah. Satu niku mengikat lahyaihi, ya, lahyaihi ini nomor dahu diikat, ya, mengikat bi sobatin dengan kain aridah yang agak lebar kainnya, yang bituha fawqa ra'si, yang diikatkan ya di atas kepala. Jadi apunten kain ya ngeten mangke diikatkan di atas kepala. Ya sebagaimana yang sering kita jumpai ini, itu termasuk sunnah. Soalnya nopo yang jadi bukan kadang wonten sing mana sepatos ya tidak ada sesuatu yang masuk ya. Ini lah saged mau nyamuk mau lawan masuk atau binatang-binatang yang lain bisa masuk. Nah, itu diikat sepatos saged mingkem. Terus nomor 3 talyinu mafasili. Talyin itu melemaskan, melunakkan atau melemaskan mafasil. Mafasil itu
persendian jadi ya wis tak apa dipijeti kecil dilemes no. Paling tiang ini pun ada pejat ya Masya Allah ya kalau kanjeng Nabi mawon seorang Nabi, seorang Rasul itu sampai bisa memberhentikan sinten malaikat Israel. Jadi ketika Nabi itu mau wafat saking lorongnya padahal Nabi bahkan Rasul kekasih Allah jorong malaikat itu ya pelan-pelan nyambutnya ya sungkan itu beliau masih merasakan ya, sakitnya yang luar biasa. Hanya sampai dalam kisah itu beliau memberhentikan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya misalnya separuh dalam kondisi sakaratul maut seperti ini ya, malaikat Israel disuruh berhenti kemudian Nabi menyampaikan pada malaikat Israel kalau memang sakitnya itu seperti ini separuh dari rasa sakit sakaratul maut ini dari umat saya yang nanggung ngoten. Terus kalau panjenengan ini kalau separuh merasakan rasa sakit ketika sakaratul maut itu namun separuh itu wis nanggung kali kanjeng. Nah itu biasanya rasa sakit seperti aku kabeh. Nah bila terjadi disunahkan untuk ya diluruskan atau persendian terus yang nomor sekawan naz'u thiyabi mauti mengganti pakaiannya. Jadi nek nambel pakaian dikatakan ngeten nggih pecah. Nah, pakaiannya tidak dilepas. Wasatruhu bithaubin khafif. Kemudian diganti ditutupi dengan ya, kain yang khafif yang agak tipis. Tapi jangan kain putih. Kain sing biasa itu jalan. Nah, sewek gitu. Jadi pakaiannya dilepas. Gantos. Terus yang nomor 5 waquhu ala sarir. Kalau memang wafatnya tidak di atas kasur ya kemudian si
yubadaru bi bara'ati dhimmati. Nah, ini pertanyaan psikologi. Kalau sudah meninggal dunia sebelum dimandikan, memiliki loh ya, yubadar segera bi bara'ati dhimmati untuk dibebaskan tanggungannya. Nah, ini jadi duit tanggungan apa nih? Almarhumah. Kalau meninggal pecinta tidak tahu terus ini ahli waris sesegera mungkin untuk dilunasi. Kita mereka malah sadar ini dimandikan. Bilang sing kalau ini ya, ketika dia sudah sakit, kalau suami ini wafat, itu hendaknya dia berpesan wasiat kepada ahli warisnya. Apa sih pada disampaikan? Contoh bapak dengan ini ya, atau mungkin bapak yang sudah bapak kan umur yo jadi waris kabeh ya, mungkin yo berapa persen berikan untuk fakir miskin. Nah ini wasiat ya. Atau mungkin tambah umroh di almarhum. Nah, ketika kamu punya tanggungan, maka ahli warisnya harus sesegera mungkin untuk membebaskan tanggungan. Terus wa infal wasiyat, dan ahli warisnya itu hendaknya melaksanakan wasiat dari orang tuanya, dari almarhum itu. Wal i'lam bi mauti, dan segera untuk diumumkan akan wafatnya almarhum. Jadi kalau sudah dipastikan lebih mohon dokter yang sudah memastikan bahwa ini sudah meninggal, ini kadang-kadang yang kalau panjenengan kan sih mati tenanan apa sih dulu, nah buatan nyemerat ini, nah sing tiang-tiang biasa itu insya Allah nyemerat. Oh memang sudah meninggal, ya sudah, kalau sudah meninggal segera diumumkan. Kita memiliki wonggo, anggota masjid, Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kan terima kan? Nanti ini sunnah segera untuk diumumkan. Segera diumumkan. Terus nomor 12 al-mubadarah bitajzi, sesegera mungkin untuk ya dipersiapkan ya, mempersiapkan apa yang dibutuhkan ya oleh si mayit ini, yang mulai dari redoe ya, atau mungkin tempat untuk memandikan itu, pantine, ada wayub tahu birusmi, dan dimulai dengan memandikan. Ini sunnah-sunnahnya ketika sudah meninggal tapi belum dimandikan. Sahur. Terus hukum tajhizil mayit, hukum mempersiapkan mayit, artinya mulai dari ini ya, memandikan, mengkafani, nyolati, memakamkan. Itu hukum itu seperti fardu kifayah, hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi ini yang namanya Mahmudin ya sudah mencukupi. Jadi fardu kifayah itu maksudnya apa? Kalau sudah ada satu orang saja yang melaksanakan, maka yang lain sudah gugur kewajiban. Bilangnya jadi alhamdulillah hampir di setiap RT itu mesti wonten mudin ini, bahkan sudah sudah terorganisir lah. Nah, sudah ikut pelatihan cara memandikan mayat tersebut, mengkapan tersebut. Ya itu sudah fardu kifayah. Nek sak kampung boten-boten belas. Akhirnya sampai mayat ini mau, harus ngurusi, maka semua orang kampung itu tadi dinyatakan berdosa. Dosa semua.
fardu kifayah ala man alima, fardu kifayah atas orang yang mengetahui, minal muslimin, dari kalangan orang-orang muslimin, al-mukallafin yang mukallaf. Fala yakfi, maka tidak boleh fi'lul malaikat, tidak boleh dilakukan oleh malaikat, sehingga tujuh malaikat tidak oleh awis sobi atau anak kecil buat tenangsan illa inta'ayyan alaih, kecuali tidak ada yang lain kecuali anak kecil itu wow, dan dia memang sudah ngertos di nopo sabun. Terus wabitul mayyit, patokannya mayyit ala dia kita jisu. Jadi patokannya mayyit yang wajib untuk dipersiapkan kados niku wau ngadusi ngafani niku mayyit sing pundi kullu muslimin, setiap orang Islam ya, ghairi syahid, yang bukan mati syahid. Nek mati syahid mati wonten pembahasan tersendiri. Jadi ini mati-mati biasa, baru ada persiapan itu. Sebab nek syahid, lebih syahid dunia akhirat itu tidak boleh dimatikan, haram. Kenapa? Karena darah yang mengucur pada tubuhnya itu nanti akan dijadikan akan mengeluarkan aroma yang sangat wangi, minyak misik. Nah makanya tidak boleh, Nabi menyampaikan seperti itu, tidak boleh dimandikan. Jadi berbeda, dia mati syahid berbeda. Wa ghairi sakti atau sakti, dan juga tidak boleh yang prematur lah, dilahir berubahnya ini. Nanti ada cara-caranya sendiri. Bayi prematur juga seperti itu. Kalau mati syahid juga seperti itu. Jadi walhasil fardu kifayah untuk mempersiapkan mayit ini maupun segala sesuatunya. Itu nek mayitnya memang satu bukan mati syahid, yang kedua bukan prematur. Saat ini mati syahid itu ya apa hukumnya? Hukum tajhiz syahid, ya hukum mempersiapkan orang yang mati syahid, yang mati syahid. Yakhtalifu hukumu bikhtilafi ismi, wa aqsamu syuhada min nahiyati tajhizi talab. Di bagian-bagian orang yang mati syahid itu untuk mempersiapkan itu ada tiga, karena memang syahid itu wonten tiga. Yang pertama syahid dunia wa akhirat, syahid dunia akhirat. Jadi yang pertama itu seseorang dikatakan syahid dunia dan juga syahid akhirat. Sinten niku syahid dunia akhirat? Dua, dia adalah man qutila, orang yang terbunuh fi ma'rakatil kufar, pada peperangan yang melawan orang-orang kafir. Wa kanat niyatu, dan niatnya dia ketika berperang itu adalah ila kalimatillah, adalah memang untuk pendidikan agama Allah. Jadi memang murni kata para sahabat itu, karena memang para sahabat itu ketika berperang kalau niat Allah, kecuali memang untuk menegakkan agama Allah. Nah, kalau seperti itu kemudian ada yang meninggal dunia, contoh seperti sinten paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu dunia akhirat, syahidnya dunia akhirat. Kenapa kok dinamakan mati syahid dunia akhirat? Sabab tasmiyati bidzalik, sebab dinamakan dia itu mati dunia akhirat. Kenapa? Li'annahu yuqtahu syahid di dunia indan nas. Karena memang para manusia itu tahu semua bahwa ini mati dalam medan pertempuran itu. Mati dalam medan pertempuran, dan dia niatnya adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada niatan yang lain. Makanya di sini
yuballighu Allahu maratib syuhada. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya maratib syuhada, ya, pada derajat orang-orang yang mati syahid. Nah, ini kalau orang yang mati syahid dunia akhirat, hukumnya bagaimana? La yughassal, tak usah dimandikan. Wala yusalla alaihi, tidak usah disolati. Cukup wa yukafan wa yudfan, dikafani dan dikubur. Kafannya pun juga kafan agak nggak lengkap, pokoknya sekedar menutupi. Kemudian dikubur beserta pakaian yang bersifat darah itu. Nah, sababu adami ghusli, kenapa kok tidak dimandikan? Jadi sebabnya kenapa kok tidak dimandikan? Li bukhari ada syahada alaihi, untuk menetapkan ya, bekas-bekas kesyahidannya dia. Nopo bekas-bekas syahidnya itu? Ya, haitsu inal ghusla yusilu dam alladzi takunu raihatu katarahidil misk yaumil qiyamah. Ya, jadi untuk menetapkan bekas-bekas bahwa dia memang mati syahid, darah-darah itu semuanya adalah tanda, ya, sayatan-sayatan itu tanda bahwa dia adalah mati syahid. Nah, ketika dimandikan, ya, innal ghusla, sesungguhnya memandikan itu yuzilu dam, bisa menghilangkan darah tadi. Padahal alladzi takunu raihatahu karaihatil misk, padahal nanti darah itu baunya di akhirat yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti karaihatil misk, baunya seperti minyak misik, wangi. Nah itu justru tidak diperbolehkan. Ini kata sungilan, kalau katakan kosong maupun tidak enak, gak makan, gak minum, mulai terbit fajar sampai ketetapnya matahari. Nek semalam kan manggone betul, gitu betul Pak. Nah itu justru dimakruhkan untuk dibersihkan, malah makruh. Hanya dengan siwakan malah makruh, umur sama itu dijual malah makruh. Sama dengan ini. Jadi darah-darah itu nanti akan saksi-saksi bahwa ini memang benar-benar mati syahid. Nah terus kenapa sababu adami sholat kok gak disolati? Li'anna maghfurullah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa. Jadi mati syahid itu luar biasa. Tidak usah dimandikan, tidak usah disolati, cukup dikafani dan dikubur besok lama. Terus panjenengan tinggali orang ini seperti di Uhud, paman Nabi Sayyidina Hamzah dan banyak sahabat-sahabat yang wafat pada medan pertempuran di Uhud melawan orang-orang kafir Quraisy. Itu langsung Nabi tidak mencolat, tak ngadusi, tak nyolat, langsung dikubur dengan pakaian yang bersifat darah. Jadi benar, niki syahid dunia akhirat. Terus syahid dunia, ada lagi yang mati syahid dunia tak. Siapa orang yang mati syahid dunia itu? Huwa man mata, adalah orang yang mati fi ma'rakatil kufar. Matinya itu memang betul pada medan pertempuran, perang melawan orang kafir, tetapi wakanat niyatu duniawiyah, niati mergo dunyo, niat nopo karena ini gunani, ya seperti dia berperang oleh ghanimah harta rampasan, awi sum'ah atau terkenal bainan nasi antara para manusia. Ini Pak. Jadi ketika ada orang yang berperang tapi niatnya jauh mergo urusan dunia, ingin boleh menang oleh ghanimah harta rampasan, atau mungkin aku terkenal, aku dijuluki seorang pahlawan. Jadi niatan-niatan seperti itu berarti nek syahid dunia tok.
Loh kenapa kok dinamakan syahid dunia saja? Iya, karena niat itu kan tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah dan yang bersangkutan. Nah, ini kalau panjenengan yang merapi bahwa dia ini memang matinya dalam medan pertempuran, mati syahid dunia disaksikan oleh kita bahwa dia mati syahid. Tapi nanti di akhirat dibongkar semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul sarair, hari pembongkaran amal. Hati-hati kita niati apa telah dibongkar. Ini akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Korban perang merkopo. Makanya panjenengan ini perhati ada sebuah hadis yang cukup yang mengkhawatirkan juga bagi kita. Ada 3 golongan yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 golongan sing sahih-sahih ini. Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang ahli Quran, materi itu yang sing ini mati syahid itu. Setelah dipanggil oleh Allah, ditanggul 3 kalian kon dermawan itu mergosopo. Mereka mengatakan billah, berbohong dengan ya Allah. Jadi saya bersedekah, berbohong dengan nopo jawaban Gusti Allah, kadit tak bohong kan. Oh, biar sedekah ben kon dijuluki wong sing dermawan. Ben wong nyelukon wong sing apik. Orang ahli sedekah. Dan kamu sudah mendapatkan itu semua. Tonggo-tonggo mus puji-puji kon itu sudah kamu dapatkan. Nah, ini berarti bukan lima. Nah, disaksikan dia dermawan hanya di dunia saja. Akhirnya ujung-ujungnya kamu terlibat di lembaga terpokok kalian. Nah, begitu juga dengan ahli Quran. Biarnya kalau Quran, ahli Quran tergosok lah, berkopanya dengan ya Allah. Kadang tak bohong kan? Orang biar ngapal Quran, belajar ilmu agama, berkon jeruk kiai, jeruk ustaz, berkon dihormati, berkon gini, dijelaskan kali Gusti Allah. Dan itu sudah kamu dapatkan. Aku dulu di dunia dihormati, dimuliakan, jeruk ustaz, jeruk kiai, mengikutku yuk pakai. Sudah dia dapatkan sesuatu di dunia. Ya wis selesai. Nah, di antara kan ini sing mati syahid ini Pak. Orang yang mati syahid itu akan ditanya oleh Allah, perang mergo. Ya, kalau kita menyampaikan lillah, mergo panjenengan yang ngomong disakit. Gampang untuk berbohong. Makanya besok di akhirat lisan akan dikunci rapat-rapat oleh Allah. Justru yang bersaksi adalah anggota tubuhnya. Nah, ini sing akhir Pak. Dan ini masalahnya. Nah, jadi niatnya memang duduk lillah. Ya, pergol itu mau. Nah, kita tidak tahu kita manusia. Sehingga apa? Ketika dia syahid di dunia itu tadi, ya Allah, jadi gimana? Maka dia dihukumi seperti yang mati dunia akhirat itu apa? Ya wis gak usah disolati. Ya, gak usah dimandikan. Karena kita menghukumi secara lahiriah dia mati syahid dunia. Tetapi di akhirat itu lagi bohong kan? Padahal sebetulnya kan kita ini butuh butuh disolati. Ternyata ini karena dugaan kita ini sudah mati syahid. Ternyata syahid itu dunia mau. Ini kok. Jadi hukumnya kahukmi syahid dunia wal akhirat. Jadi hukum orang yang mati syahid dunia itu seperti dia mati syahid dunia akhirat. Fala tughsalu, tak usah dimandikan, wala tusalla alaihi, tidak usah disolati, cukup dikafani dan dimakamkan. Kubur rotis. Nah itu ya. Terus yang nomor 3 syahidul akhirat, syahid akhirat. Wa katsir, hanya syahid akhirat.
Ausolahum ba'duhum ila sab'in, bahkan sampai para ulama itu menghitung ada sekitar 70 orang yang mati syahid akhirat. Seperti man qutila, orang yang terbunuh duna mali, karena melindungi hartanya. Jadi jangan dikira Pak, orang yang melindungi hartanya itu ketunya pergontunya nih itu mati syahid. Untuk ini perampokan, terus panjenengan nekat ya, untuk menjaga harta sampai terbunuh. Itu bukan bergontunya sampai nyoba kan. Ada yang memiliki itu termasuk syahid akhirat. Au nafsi, atau menjaga dirinya, au inti, atau harga dirinya, termasuk mati syahid. Wal mabtun, orang yang mati sakit perut. Wal gharik, tenggelam, orang yang tenggelam. Wal harik, kebakaran. Bahkan kita memiliki hadir atau wonten gempa, wonten tsunami, wonten gempa, letusan gunung Merapi, sekarang balak-balak betul lah. Wa zaman taun, atau pada masa kalau ini pandemi. Wa fi thalabil ilmi, ketika panjenengan golek ilmu, ngapunten kados sakniki kita mencari ilmu, tiba-tiba wonten sing wafat. Nah, itu dihukum mati syahid akhirat. Akhirat. Kan kuatan itu satu-satu atau khutbah langsung wafat, atau imami wafat, atau mungkin masih dalam keadaan sholat itu sudah wafat. Nah, orang-orang yang wafatnya seperti ini itu dihukumi mati syahid akhirat. Ini syahid akhirat. Lah ini syahid akhirat terus pundi? Kenapa kok dikatakan syahid akhirat? Itu sama syahid fil akhirah, karena di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat mati syahid akhirat. Kata hukumnya bagaimana? Kahukmi ghairi syahid, seperti hukum yang bukan mati syahid. Tetap fayuqassam, tetap dimandikan, tetap dikafani, disolati, dikubur. Ibu hamil terus meninggal dunia, nah itu juga termasuk syahid. Tapi tetap karena syahid akhirat, tetap dimandikan, disolati, dikafani, kemudian dimakan. Nah itu tanya macamnya kuatan, untuk syahid akhirat itu kuatan. Sambut. Untuk pertanyaan. Singgung sebelum ini yang harus digunakan talqin. Bagaimana talqin yang sudah meninggal dunia? Yang sudah meninggal dunia. Talqin. Oh, talqin dikubur. Harusnya. Jadi nek mendengi waktu, dan memang pembahasan kita ini masih pembahasan urutkan mulai kami mendekati kematian, terus pada minggu wis pecah. Kalau tadi sebelum mau wafat itu memang disunahkan untuk ditalqin, disunahkan ditalqin, baca kalimat-kalimat tauhid, syahadat boleh, la ilaha illallah boleh, boleh ketawon pakai Allah. Bahkan disunahkan juga membaca surat
kubur. Biasanya makmum itu talqin. Tapi talqinnya beda. Talqinnya beda. Ini hukumnya bagaimana? Nah, ini terjadi perbedaan ulama. Kalau ulama-ulama ya yang kita nemo, yang kita anut, ya, yang kita pegang, itu mereka berpendapat bahwa boleh itu dalam rangka ngajari. Talqin itu kan ngajari, ngajari. Nah, makanya di situ, di talqin itu, contoh kita beritahu bahwa kamu sekarang sudah menjadi mayit. Sebentar lagi kamu akan didatangi oleh dua malaikat yang akan bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhan, man nabiyuka, sinten nabi, ma dinuka, apa agamamu, ma kitabuka, apa kitab, man ikhwanuka, sapa kanca-kanca. Nah, kode itu malaikat itu mau bertanya seperti itu, jawablah. Kadang diajari nih kali udin ini kok, jawablah. Rabbi Allah, Tuhanku adalah di Islam, agamaku adalah Islam. Ya, Al-Quran kitabnya, Quran adalah kitabku. Ya, dan begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Nah, ini sekali lagi dalam rangka mengajari. Tetapi hakikatnya nanti ya iso gak iso ya kabeh terserah Gusti Allah. Jadi talqin itu adalah hanya sebatas ngajar. Itu no. Dan memang dalam hadis-hadis ya diterangkan bahwa ketika nanti si kubur-kubur ini mau ketika sudah meninggalkan tempat, ada orang sing nang kuburan gitu. Mari boleh kabeh loh akan didatangi malaikat. Semuanya pasti akan didatangi malaikat. Akan ditanya ini didudukkan, bayu jelisan. Maka malaikat tadi mendudukkan si mayat ini akan bertanya. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan nikmat-nikmat kubur. Apa nikmat kubur itu? Di antaranya, alam kubur itu akan dibukakan cendela yang bisa tembus ke surga, bahkan dia bisa mencium baunya surga. Dia sudah bisa mencium baunya surga. Nah, ini sudah alamnya beda. Kalau berbicara tentang alam sesudah kita mati itu gak iso dia akal-akal. Ini Nabi sendiri yang menyampaikan seperti ini. Dan dia sudah mendapatkan kenikmatan. Makanya sampai-sampai bagi mayit yang bisa menjawab pertanyaan malaikat itu, dia gak sabar. Mata kapan kiamat? Ayo lang kiamat. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa tempat kembalinya adalah surga. Situ tuh. Nah, berbeda dengan orang-orang yang takoi malaikat gak bisa jawab. Maka akan dibukakan jendela tembus neraka dan dia sudah bisa mencium baunya neraka dan bisa merasakan panasnya. Jadi di alam kubur itu di spot kalian bisa. Nah makanya Nabi pernah menyampaikan bahwa alam kubur itu Pak awal manazil akhir. Jadi alam kubur itu adalah awal tempat, bukan tempat beristirahat, tempat transit bagi kita. Fa'in naja min, barang siapa yang sukses di alam kubur bisa menjawab
sesudah alam kubur niki wau aisabin akan bisa menjadikan dia lebih mudah. Sebaliknya, ilam yanju barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, fama ba'da masyarakat. Maka kejadian-kejadian sesudah alam kubur ini akan menjadikan dia lebih berat lagi. Nah ini kalau mau rapuhnya, mergo niki wau. Nah jadi penentuan alam kubur itu, nah, penentuan ini kalau panjenengan selamat berarti insya Allah sesudah itu akan enak. Sebaliknya nggak selamat, ya sama itu dalam kubur tambah bomba awalnya. Dan bila di Borotau yang menunjuk di sini para ulama, ya, sampai mentangkir mayat itu diajari, ya tetap ikhtiar, ya ikhtiar kita supaya si mayat ini bisa menjawab. Ini ya ngerti lah. Karena kalau sudah meninggal itu menurut saya memang jasad sudah tidak bisa bergerak, tapi nyawa itu masih, roh masih ada, dan dia bisa mendengarkan itu. Ya, itu ulama yang membolehkan. Ya, yang tidak membolehkan, wonten kenapa? Karena Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Dari budi, di mogok. Nah, tapi nek kulo nyapa lho Pak iki. Wong nek ngajari wae. Apa salah ngajari. Diajarkan. Jawabane kaya gini. Nah, niku insyaallah nanti akan kita bahas lagi. Itu pembahasan itu makin aja nih. Ketika pas ngubur, pas memakamkan. Nah, niki kan tasih nopo? Ini dereng, ngabusi masih dereng. Nah, ini kita kasih pembahasan tentang mati syahid itu. Jadi, ya, kok bisa? Ya, sama di bawah ya. Nah, ini si dereng prematur panggil bos budi. Ya, apakah dimandikan apa? Panggil waktu. Ya, buat di bawah dia. Ya. Sambut di barokah manfaat. Amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.